Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Laqad qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, ikhwas sekalian, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmatul imani wal Islam, juga nikmat kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Ya, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sampai ajal menjemput kita. Tidak ada istilahnya Allah Subhanahu wa taala menghentikan nikmat kepada kita, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut dengan senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, ketika kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kaum muslimin tentunya akan bertanya, kenapa banyak sekali terjadi perbedaan satu dengan yang lainnya? Kenapa tidak ada standar yang menunjukkan kebenaran dan lain sebagainya? Sesungguhnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faktanya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan bahwasanya taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma abadan, kitabullah wa sunnati, atau kama qala Nabi. Aku tinggalkan kepada kalian satu hal untuk berpegang teguh, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya. Dan ini adalah sebuah fakta yang nyata yang tidak bisa dipungkiri lagi. Betul. Tetapi yang perlu kita pahami, tentunya Al-Quran dan Sunnah itu kita pahami dengan apa? Kita perlu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Kalau kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan masing-masing akal kita, dengan masing-masing otak kita, tentunya akan terjadi banyak sekali pemikiran-pemikiran. Akan terjadi banyak sekali penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda. Makanya ikhwas sekalian, kita perlu di dalam syariat ini dengan kalimat tauhidul fahmi, yaitu menyatukan pemahaman. Dan ikhwas sekalian, pemahaman yang paling benar adalah pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ini yang harus kita yakini. Kenapa harus kembali kepada sahabat Nabi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah? Dan ini menjadi sebuah hal yang wajib ikhwas sekalian. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah bahwa para sahabat Nabi adalah orang yang langsung belajar kepada Rasulullah
dan mereka selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi dasar bahwa kita harus mengikuti pemahaman mereka. Kenapa demikian, ikhwas sekalian? Kalau kita lihat, Rasul diutus itu untuk mengajarkan kepada kita agama ini. Keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini, diutus ke umat Islam. Tujuannya adalah agar kita menjalankan ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemurnian ibadah kita. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu, maka Rasul akan memberikan atau langsung mengajarkannya. Siapa yang diajarkan langsung? Tentunya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Oleh karena itu, wajib bagi kita mengikuti sahabat. Kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fat ayat 29 Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kata Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah, betul. Dan orang-orang yang bersama dia, maksudnya adalah para sahabat Nabi, mereka keras terhadap orang-orang kafir, tapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Lalu kita lihat, kamu lihat mereka ruku dan sujud yabtaghuna fadlan. Mereka mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Nah ini ikhwas sekalian. Ayat ini mencakup seluruh sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Karena mereka hidup bersama Rasulullah. Sahabat itu kalau kita lihat definisinya adalah mereka yang hidup bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi beriman kepada beliau, dan meninggal dalam kondisi beriman. Itulah para sahabat Nabi. Makanya ikhwas sekalian, tentunya mereka langsung mendapatkan ilmu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa wajib kita mengikuti para sahabat Nabi? Karena para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah dan Allah pun ridho dengan mereka. Dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah berfirman, orang-orang yang terdahulu dari yang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah menyediakan untuk mereka surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ayat ini juga berbicara tentang sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada mereka. Mereka juga ridho dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya di sini menunjukkan Allah memberikan pujian kepada para sahabat Nabi. Mereka senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita harus mengikuti ajarannya para sahabat Nabi? Karena ajaran beliau, ajaran mereka sama dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, usikum bitaqwallahi wa sam'i wa ta'ah wa in abdan habasyian. Saya wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Orang-orang yang hidup setelahku, kata Nabi, akan melihat banyak sekali perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin addu 'alaiha tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Kalian nanti akan melihat banyak sekali perselisihan. Apa yang harus kita lakukan ketika banyak perselisihan di dalam agama ini?
maka hendaknya kalian kembali kepada jalanku, kata Nabi. Dan jalannya para sahabat Nabi, berpegang teguhlah dengannya dan ya gigitlah dengan gigi geraham. Nah ini ikhwas sekalian, menunjukkan Nabi memberikan solusi. Kita ini pasti akan terjadi banyak perselisihan. Ya gimana solusinya? Kembali kepada ajaran para rasul, ajarannya Rasulullah dan ajaran para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Itulah sebuah kebenaran. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sini, ya ya selanjutnya yang menunjukkan bahwa ya kenapa kita harus kembali kepada sahabat Nabi, karena mereka adalah generasi terbaik umat ini. Mereka adalah generasi terbaik umat Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku para sahabat Nabi. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Ini merupakan sebuah pujian yang besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya generasi sahabat adalah generasi terbaik dari seluruh umat manusia di muka bumi ini. Bahkan mengalahkan seluruh generasi dari umat-umat terdahulu. Baik itu mungkin generasinya Nabi Musa, generasinya Nabi Nuh, generasinya Nabi Ismail, Ibrahim, ya, dan juga Ishak. Ya mereka semua ya tidak seperti dengan generasinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ya la syakka anna ahlal qurunil awal wahum ashabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diragukan bahwa yang dimaksud generasi pertama dalam hadis ini adalah generasinya sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itu wajib bagi kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikuti mereka. Ya, senantiasa ya mengikuti ajaran mereka. Kalau mereka mengatakan baik maka kita ikuti, tapi kalau mereka tidak melakukannya maka kita tidak perlu melakukannya. Kenapa? Karena sekali lagi ajaran mereka lah yang terbaik. Kemudian ya di antara kewajiban kita mengikuti sahabat Nabi, karena para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain adalah orang-orang yang menyaksikan langsung turunnya Al-Quran, menyaksikan langsung petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Mereka langsung paham penafsiran wahyu yang tepat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya seringkali Rasul itu turun atau mendapatkan wahyu, kemudian dalam kondisi seperti ini di depan para sahabat Nabi. Maka saat itu Rasul akan menjelaskan wahyu tersebut. Rasul tidak akan tinggal diam. Ya makanya ya mereka tahu wahyu ini turun kapan, di mana dan lain sebagainya. Ketika Rasul memberikan hadis-hadisnya, maka Rasul akan tahu, akan memberitahukan bahwa hadis ini berbicara tentang ini, tentang ini. Jadi sahabat langsung belajar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa innallaha nadara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati para hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah melihat hati Rasulullah, hati Muhammad adalah sebaik-baiknya hati manusia. Fastafahu li nafsihi fa'asahu birisalati. Kemudian Allah memilihnya, menjadikan beliau menjadi seorang rasulnya. Lalu summa nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Selalu melihat, Allah melihat hati-hati manusia setelah hatinya Rasulullah. Ternyata fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Ya ternyata hati para sahabat adalah hati yang terbaik. Ya faja'alahum muzara'a nabiyha. Maka Allah menjadikan mereka sebagai wakil nabinya, menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqatiluna ala dinihi. Ya, maka para sahabat berperang dengan agamanya, mempertahankan agamanya.
Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasana wa ma ra'a siwa dzalika fahuwa indallahi sayyi. Maka apa yang dilihat oleh para sahabat ini baik, maka di sisi Allah pasti baik. Tapi apabila dilihat oleh para sahabat ini buruk, maka di sisi Allah pasti buruk. Oleh karena itu kata Abdullah bin Mas'ud, man kana mustannan falyastanni biman qad mata wa huwa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau ingin mengambil jalan kebenaran, ambillah jalan para sahabat Nabi. Ambillah jalan yang telah belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka bersih, ya, mereka ilmunya dalam. Mereka juga tidak ada rasa hasad di dalam hati mereka. Dari sini kita bisa melihat bahwa para sahabat merupakan generasi terbaik yang langsung ditempa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan para sahabat sesaat bersama Nabi lebih baik daripada amal seseorang sepanjang waktunya. Kemudian sahabat Nabi adalah generasi yang paling bersih hatinya, paling dalam ilmunya, ya, kemudian paling selamat dari hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi, paling baik akhlaknya. Allah memilih mereka untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat merupakan orang-orang yang beruntung yang mendapatkan doa langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaku sebagai umat muslim, umatnya Rasulullah, kita pun mencintai para sahabat Nabi. Jangan sampai kita mencela salah seorang di antara mereka. Karena Nabi mengatakan, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang mencela sahabatku, maka dia mendapatkan laknatnya Allah, mendapatkan laknatnya malaikat, mendapatkan laknatnya seluruh manusia. Maka Islam yang benar tidak akan mencela sahabat dan mengambil pemahaman dari para sahabat Nabi. Oleh karena itu jelas bagi kita, wajib bagi kita untuk mengikuti para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Banyak hadis tentang hal ini, namun kita cukupkan di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa beragama sesuai dengan petunjuk Rasulullah dan juga petunjuknya para sahabat Nabi, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.